Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Ramadan, NIM 210869290. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. 1. Struktur jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah sebagai suaranya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi yang berirama. Struktur jantung ialah 1. Aorta, 2. Arteri pulmonalis, 3. Vena pulmonalis, 4. Atrium, 5. Vena cava superior, 6. Ventrikel, 7. Katrum mitral, 8. Katup arterioventrikular. Yang pertama, kita akan membahas tentang aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam badan manusia. Fungsinya ialah membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistematik. Yang 2, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah salah satu dari 2 pembuluh bercabang dari batang paru-paru yang merupakan bagian integral anatomi jantung utuh. Fungsinya untuk membawa darah terdeoksigenasi dan dari vertikal kanan jantung paru-paru. Di kanan teman-teman ada gambar arteri pulmonalis. Yang ketiga adalah atrium. Atrium adalah bentuk dari atria yang sama artinya dengan serambi, yang terdiri dari serambi kiri dan serambi kanan. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen dan membawanya ke vertikal kiri. Kalau serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida dan membawanya ke vertikal kanan. Di kanan ada sebuah gambar dari atrium. Yang keempat adalah ventrikel. Ventrikel adalah 2 ruang kosong dari 4 ruang di bagian jantung dan sering juga disebut bilik. Ada 2 macam ventrikel, yaitu ventrikel kiri atau disebut juga bilik kiri yang berfungsi menerima darah dari atrium kiri dan membawanya ke seluruh tubuh. Yang kedua, ventrikel kanan atau bilik kanan yang berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan membawanya ke paru-paru. Yang kedua, kita akan membahas mekanisme kontraksi jantung. Apabila terjadi gangguan pada katup atau pembuluh darah pada jantung, maka hal ini akan berakibat fatal. Kondisi patologik insufisiensi. Sedangkan salah satu gangguan pada pembuluh darah dapat disebabkan oleh penumpukan lemak yang menyebabkan terbentuknya sumbatan sehingga mengganggu laju aliran darah. Yang ketiga yaitu struktur dan sirkulasi pembuluh darah. Struktur pembuluh darah itu ada 3, yaitu arteri adalah pembuluh yang membawa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena adalah pembuluh yang membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang bercabang di ujung-ujungnya. Sirkulasi pembuluh darah ada 3, yaitu sirkulasi sistemik, yaitu sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, sirkulasi pulmonal merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru sebaliknya. Sirkulasi koroner bertugas membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Pembahasan yang keempat adalah imunitas tubuh. Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas ini berbentuk sel-sel tertentu yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh kita dalam memerangi patogen yang sudah disebutkan di atas tadi, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Sistem imunitas tubuh kita ini berlapis-lapis dan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Sistem imunitas non-spesifik. Sistem imunitas non-spesifik
seringkali disebut juga sebagai pertahanan tubuh bawaan. Disebut pertahanan tubuh bawaan karena sistem imunitas non-spesifik ini merupakan garis utama tubuh yang pertama dalam melawan semua patogen yang masuk ke tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh bawaan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh kita. Yang kedua, sistem imunitas spesifik. Kalau patogennya ternyata kuat banget dan berhasil menembus pertahanan kedua tubuh kita, patogen ini harus melewati garis pertahanan ketiga tubuh kita, yaitu sistem imunitas spesifik. Anggota sistem imunitas spesifik ini terdiri dari sel limfosit B, limfosit T, makrofag, dan juga antibodi. Mereka ini akan beredar di seluruh tubuh kita untuk mengatasi patogen-patogen yang berhasil masuk ke tubuh kita, teman-teman. Mereka udah kayak tentara yang berpatroli dan siap berperang dalam tubuh kita. Terima kasih. Hanya itu presentasi saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.